dinas nggak ikut campur, pemerintah pada saat itu nggak ikut campur artinya Hanafi, Hanaling, Hana kuno, Hana kiri, Hana kanan, Hana koh tunjangan nyokoh, punakoh pulen. Saya mau lihat siapa penerima manfaat 60 miliar itu. Halo, assalamualaikum teman-teman Inomfo. Hari ini bintang tamu kita sosok perempuan yang sangat menginspirasi, pasti sangat termotivasi juga. Beliau sudah sukses di usahanya di bidang kuliner ya Kak. Kita sapa dulu. Halo Kak Aziza, apa kabar Kak? Waalaikumsalam, kabar baik. Kak, apa namanya, ini kan Kakak udah sukses di bidang kulineran ya. Jadi makanannya khas-khas Aceh gitu Kak ya? Iya, ada yang khas Aceh, ada yang nasionalnya juga. Tapi lebih kepada makanan khas Aceh. Iya. Kak, makanan tempo dulu. Makan tempo dulu ya. Iya. Kak, dengar-dengar apa namanya? Dulu Kakak pernah jadi juru masak itu ya, Wali Nongro ya. Iya, itu gimana benar. ceritanya Kak? benar. Waktu Hasan Tiro pulang ke Aceh, jadi kakak karena latar belakang kakak juga pasukan Inang Bale, jadi kakak menjadi salah seorang yang berkesempatan mendapat kesempatan untuk masak kepada almarhum Paduka Yang Mulia Wali Nongro dan berserta panglima-panglima GAM seluruh Aceh di saat itu. Jadi setiap daerah itu, setiap wilayah ada perwakilannya, dan alhamdulillah kakak juga masuk di dalam situ karena kan per satu orang ya ada tim konsumsinya, tapi yang mendapat kesempatan buat masak itu adalah kakak. Oh iya, berarti kakak bisa masuk ke apa namanya, ke tim cookingnya itu, ke tim masaknya itu karena kakak salah satu pasukan Inong Bale. Iya, ya, salah satu pasukan Inang Bale dan juga kakak salah satu pelatih GAM di Aceh. Kok jadi pengen ya? Tapi bukan pengen konflik lagi. Iya, kan? benar. Oh, kayak merinding. Kayak gimana tuh kok bisa jadi ini Kak, apa namanya, jadi pelatih? Iya, dulu kakak di usia saya yang sangat muda, mungkin karena terdoktrin. Di usia berapa tuh? Kakak usia 16 tahun, 14 tahun kakak udah mulai mencari tentang GAM, tentang gerakan, kalau dulu disebutnya AM, Aceh Merdeka, dan kakak itu ada misalnya gini, doktrin dari orang-orang tua. Artinya kakak usia anak-anak tapi kakak mainnya sama orang tua. Nah, di kampung kakak ada yang namanya Cik P, sudah almarhum. Umur beliau 100 lebih saat masih menceritakan kepada kakak, jadi menceritakan bagaimana heroiknya perempuan-perempuan Aceh, bagaimana berperang melawan Belanda, bagaimana semangat Malahayati, bagaimana semangat Cut Nyadin. Jadi mungkin tertanam di saat usia kakak masih kecil, masih tumbuk-tumbuk ranuk, kalau bahasanya tumbuk sirih ya. Jadi masih bukan remaja, memang tergolong masih anak-anak. Jadi di usia kakak 14 tahun itu kakak udah mulai masuk GAM. Cuman kakak latihan militernya di usia 16 tahun. Di usia 16 tahun kakak jadi pelatih GAM-nya, bukan latihannya. Jadi di latihannya kakak di umur 14 tahun, kakak udah mulai mencari ya. Umur 14 tahun itu kakak udah mulai mencari keberadaan GAM, kakak mencari apa sih yang dilakukan oleh orang GAM di hutan. Yang terbayang oleh kakak tuh GAM itu tinggi besar orangnya, berkumis, berperut, makan sirih, karena kan nggak tahu yang mana sebenarnya GAM. Karena kan nggak tertulis di jidat saya GAM. Jadi bayangan kita karena tinggal di hutan mungkin makanannya makan ular, makan kan kayak gitu. Kita anak kecil yang diceritakan kemudian membayang, jadi itulah yang terbayang. Tapi kakak tertarik karena kakak diceritakan oleh Cik P kenapa GAM harus berperang ya, istilahnya ada tuntutan-tuntutan orang Aceh yang tidak terselesaikan oleh pemerintah. Nah, jadi mungkin kakak karena sering sekali mendengar tentang kisah-kisah Cut Nyadin, hebatnya Cut Nyadin, behenya urang Indong Aceh. Jadi mungkin kakak kepingin menjadi pahlawan tapi di era yang berbeda. Iya. Itu berarti
di usia 16 tahun, kalau Usia 16 tahun itu udah jadi pelatih gam. udah jadi pelatih. Iya. Berarti kalau sekarang usia 16 tahun itu kalau SMP, SMA kan? SMA ya? kelas 2. SMA kelas 2. Iya, karena kakak duluan. Kakak termasuk yang cepat sekolah. Kalau dulu kan bisa. Kalau dulu kan anak-anak kalau udah mau sekolah tinggal ganti aja tahun lahirnya dituain. Nah, kakak juga salah satu orang yang seperti itu. Jadi kakak suka ke sekolah, saya lihat orang sekolah kakak langsung datang pakai buku, entah buku apa, pokoknya kakak pingin ikut sekolah. Jadi karena orang tua kakak lihat seperti itu, jadi kakak cepat sekolahnya daripada umur yang sebenarnya. Misalnya kalau seharusnya di umur kakak itu, kakak kelas 1 SMP, SMA nih, tapi kakak udah kelas 2 karena usia kakak lebih muda ke sekolah. Cuman di KTP-nya apa? Kalau sekarang KTP, kalau dulu kan akte dituain umurnya. Kakak kelahiran 85, tapi di KTP itu 84. Lebih tua 1 tahun. Kalau dulu kan bisa, hampir rata-rata orang dulu sekolah seperti itu karena anak yang mau sekolah udah tuain aja umurnya. Kalau sekarang dimudahin kan, biar masa ijazahnya lebih kalau dulu cepat dituain, kalau sekarang dimudahin orang. Berarti kakak sekolahnya tamatan apa, Kak? Kakak alhamdulillah waktu saat masuk GAM masih sekolah MAN 1 negeri Aceh Besar, MAN 1 di Kota Baru. Nah, kakak juga kuliah di beberapa ini ada juga di ADM Negara di Unida. Itu kakak kuliahnya setelah konflik? Ya, itu setelah itu bukan setelah konflik, setelah damai. Setelah damai ya, menurut kakak pendidikan itu penting, bukan hanya bukan pendidikan untuk mencari kerja, tapi untuk kakak sendiri biar kakak tahu ilmu yang tidak kakak ketahui. Artinya, dan ternyata setelah kakak kuliah, yang diajarkan di kuliah itu adalah teori dan prakteknya sudah kakak praktekkan. Artinya dengan praktek daripada teori. Oh, ini artinya belajar psikologis. Oh, psikologis ini ternyata belajar sejarah. Oh ya, memang yang sudah saya pelajari waktu saya kecil juga saya belajar sejarah, artinya berarti kan berarti lebih ke belajar bahasa-bahasa ilmiah. Kalau kita nggak sekolah kan bahasa alamiah, tapi ini ke sekolah lebih kepada bahasa ilmiah dan juga kakak lebih terbuka. Artinya gini, wawasan kakak, kalau dulu kita hanya tahu segini, tapi dengan ke sekolah ya lebih banyak tahu lagi dengan bahasa-bahasa yang beragam. Kalau nggak sekolah kita hanya tahu satu bahasa, kalau udah sekolah kan udah tahu banyak bahasa. Kak, jadi waktu kakak sebagai pelatih itu tertarik kan apa ya? Berarti kan kakak udah pegang senjata tuh. Iya, pasti. Senjata apa aja yang kakak pegang kan? Kalau Enu maunya ada M16. Iya, ada M16, ada S1, ada FM, ada GLM, ada Minimi. Nah, kalau dulu kakak masih pegang waktu masih latihan itu kan kita nggak boleh pegang senjata kecuali waktu saat latihan bongkar pasang senjata, kemudian bersihkan senjata, itu memang diajarkan. Nah, waktu saat latihan ya kita nggak bisa nggak dikasih senjata dong buat kita, namanya masih latihan. Nah, setelah selesai latihan kakak alhamdulillah bisa langsung jadi pelatihnya GAM di Aceh Besar. Nah, di situ kakak mendapat bekal 6 bulan. 6 bulan masa latihan militer. Iya, latihan militer, latihan merakit bom, latihan latihan merakit senjata, latihan bongkar pasang senjata, kemudian latihan PBB. Pastinya fisik ya supaya lebih kuat. Nah, kemudian udah ke Aceh Besar kita jadi pelatih, pastinya udah dapat senjata lah karena udah jadi pelatih. Dan kami perempuan itu dikasih FM sama Cool yang pistol. Nah, tapi kalau udah ke lapangan itu udah pasti kita tinggal pilih. Artinya kita pelatih boleh memilih senjata apa saja yang kita sukai. Dan kakak udah pernah pegang GLM, udah pernah pegang Minimi. Minimi tahu kan yang jadi bisa pegang. Cuma lihat di film-film. Ya, Eno tinggalnya di Buluh, Kak. Buluh itu memang tempat itu daerah itu basis. Kalau di Buluh basis itu. Iya, cuman karena kondisi hari itu sekolahnya mondok. Jadi tetap kontak senjata. Cuma kan ya pasti kakak tahu kan, saya juga kayak penasaran gitu kan. Cuma karena Eno pikir kemarin itu Inong Bale itu kumpulan para janda. Itu ada 2 dia. Kalau Inong Bale itu benar.
Kalau ineng bale aja itu adalah orang-orang yang suaminya sudah syahid di dalam peperangan, itu disebut ineng bale. Kalau kakak ini pasukan. Nah, kalau pasukan itu artinya orang yang dipersenjatai dan orang yang sudah mendapat latihan militer. Makanya beda ineng bale dengan pasukan ineng bale. Nah, kalau pasukan itu artinya dia yang sudah prajurit yang sudah siap tempur, sudah dibekali dengan ilmu, sudah dilatih. Nah, kalau ineng bale itu adalah istri-istri para syuhada yang suaminya sudah syahid, kemudian mereka masih tetap berjuang dengan doa, masih berarti tetap waktu berjuang. kakak ngelatih kemarin itu bukan urung-urung inang lagi? Ada anak gadis. Itu pasukan inang bale itu bukan artinya diambil dari ibu-ibu yang sudah tidak bersuami, tapi anak gadis. Kakak kan anak gadis, umur kakak 14 tahun, masih ting-ting lagi. Dan kebanyakan itu adalah anak gadis. Anak gadis. Tapi ada juga yang memang janda, artinya janda yang dia sudah meninggal suaminya, kemudian dia berkobar-kobar, saya ingin latihan, bukan hanya ingin menjadi janda inang bale aja, tapi ingin menjadi pasukan inang bale. Kalau pasukan itu kan udah ada latihannya, udah ada dilatih. Itu berapa orang yang di bawah komandonya kakak? Kalau di Aceh Besar itu ada sekitar 235 orang. Wow. Kalau di seluruh Aceh itu kurang lebih 3.000. 3.000. Iya. Ada yang gugur? Pasti ada. Ada yang gugur ya? Iya. Ya namanya juga perang. Iya, namanya itu juga perang. Pernah langsung kontak senjata, maksudnya berhadapan gitu? Pasti, cuman yang nggak berhadapan 20 meter, tapi kontak senjata udah pastilah. Cuman ya namanya kita kan bukan mencari musuh. Sebenarnya yang perlu diketahui, GAM ini bukan bermusuhan dengan TNI Polri, bukan bermusuhan dengan polisi, tetapi GAM bermusuhan dengan aturan kebijakan pemerintah yang dijalankan tidak memihak kepada Aceh. Jadi alat negara ya TNI Polri, kan mereka jadi alat, ini alat. Nah, makanya Tengku Abdullah Syafi'i dan Hasan Tro kita nggak disuruh kita buat berperang dengan saudara kita sendiri. Cuman yang namanya melindungi nyawa, ya harus dong, kita harus melindungi nyawa. Artinya gini, kalau pimpinan kita nggak menyuruh nembak duluan, artinya kita senjata itu untuk melindungi diri, bukan untuk berperang dengan itu kan juga keluarga kita satu agama, orang Islam satu, cuman masalah kenapa kita harus dipersenjatai? Ya kita melindungi diri. Nah, kalau ada orang yang tembak-tembak itu kan oknum. Di mana-mana ada oknum, ada oknum GAM yang jahat, ada oknum TNI yang jahat, ada oknum polisi yang jahat yang tidak ikut aturan perintah dari atasannya. Hari ini kita lihat contoh hari ini. Kan ada tuh TNI yang merampok, polisi yang merampok, GAM yang merampok. Tapi kan itu bukan yang ikut aturan. Artinya ya mereka punya sifat keburukan pribadi sendiri dan mereka menjalankan aksinya di luar batas arahan pimpinan. Nah, jadi kita nggak bisa menyamaratakan bahwa ini nggak bagus, bahwa ini nggak bagus. Yang disalahkan adalah pribadinya, bukan intensinya. Iya. Itu apa namanya, kita damai kemarin tuh tahun 2005 ya. Berarti 2005 itu setelah perdamaian kakak masih menjabat sebagai ketua. Kalau menjabat ketua Inang Bale setelah damai. Kalau sebelum damai kan kakak masih menjadi pelatih. Jadi belum ditunjuk sebagai ketua Inang Bale. Jadi kalau misalnya di dalam hutan ya kita masih sama-sama, nggak ada ketuanya, ya yang lebih ilmunya ya kita sama-sama melatih anak-anak muda yang lainnya yang sukarela memang mau berjuang ikut bersama dengan kita. Artinya GAM ini nggak ada paksaan. Siapa yang mau ya silahkan, nggak ada datang ke rumah kamu mau nggak jadi GAM, harus mau nggak seperti itu. Sukarela. Jadi kalau yang datang ke situ pasti dengan sukarela, dengan keinginan sendiri. Kemudian ya ditanya, kamu mau jadi sipil GAM atau mau jadi prajurit? Ya kalau mau jadi sipil GAM ya nggak masalah, kamu jadi sipil GAM nggak perlu latihan. Tapi kalau menjadi prajurit ya harus latihan karena fisiknya harus kuat. Selain mental, fisik paling utama.
kalau udah prajurit. Iya, itu kalau masa konflik dulu itu nggak bisa ke ini kayak nggak bisa pulang ke rumah ya, harus. Pasti bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Cuman ya namanya kita dikejar, artinya kan mencuri-curi waktu. lagi tikuh, lagi tikuh cucu makanan, kan benar. Jadi artinya kita bergerilya. Kita bisa pulang, cuman kan nggak bisa menetap seperti ya sekarang ini kan alhamdulillah udah damai, kita bisa tidur nyenyak dengan keluarga, bisa tidur dengan anak-anak, bisa bersilaturahmi dengan saudara. Nah kalau dulu kan nggak seperti itu, kita pulang ke rumah harus curi-curi nih ke jalan mana, di mana nih, ayo kan gitu, harus butuh informasi yang pas supaya kita nggak terjebak di jalan. Itu teman-teman yang lain kayak gimana Kak, teman-teman yang seperjuangan? Alhamdulillah yang sudah syahid, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Dia yang masih hidup, semoga mendapat rahmat dari Allah, semoga mendapat hidayah dan semoga sukses. Dan alhamdulillah banyak juga pasukan Inung Balai yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Mungkin nggak di berniaga, tapi mungkin suaminya sekarang jadi kontraktor atau macam-macam, udah buka toko, udah macam-macam karena udah damai kan. GAM itu udah, kalau udah damai, GAM kan udah kembali kepada masyarakat. Itu apa tuh namanya, apa sih yang didapatin sama pejuang-pejuang kita dulu? Yang di segi pemerintahnya, kan ini kita udah damai nih, udah damai. Kan orang-orang yang pejuang seperti Raka dulu itu kan nggak bisa dipungkiri emang sangat berjasa kan. Itu setelah damai kayak gimana? Ada imbasnya ke kehidupannya itu? Ya maksudnya secara ekonomi harus digarisbawahi. Yang namanya pejuang sejati itu tidak masuk istilahnya gini, kita masuk GAM nggak berharap suatu saat, kalau dulu kan impian kita merdeka, suatu saat merdeka nih aku akan jadi kepala menteri, aku akan jadi kepala pemerintahan, kan enggak. Namanya orang kalau memang benar dia lillahi ta'ala, pasti karena dia ingin menuntut apa yang orang tua kita tinggalkan dulu tidak berhasil. Biarpun di saat ini kita juga masih belum berhasil, artinya mungkin akan ada penerus, kita nggak tahu, wallahu alam bisawab, kita nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Yang kita tahu adalah hari ini, nah untuk esoknya kita nggak tahu. Jadi GAM murni itu nggak ada satupun yang masuk GAM mengharap imbalan dari pemerintah. Nggak mungkin dong kita menjual nyawa saudara-saudara kita yang sudah tiada hanya untuk sebuah jabatan. Betul. Nah, artinya kalau memang dia GAM sejati, GAM murni, dia tidak mengharapkan embel-embel apapun, nggak mengharapkan bantuan apapun. Dan kalau dikasih ya alhamdulillah, menganggap itu adalah pemberian hadiah. Nah kalau nggak dikasih juga kita nggak masalah, karena kita memang tidak berharap. Yang kita harapkan adalah apa yang tertulis dalam MOU tentang Aceh, pemerintahan self government itu dijalankan dengan yang sudah siklo, itu udah alhamdulillah. Kalau untuk pribadi kita, ini dari pemerintah dapat ini, ya kita nggak akan mencari. Tapi kalau didatangkan ya alhamdulillah. Artinya gini, kan pemerintah sudah memplotkan anggaran itu, dan kebanyakan itu anggaran yang sudah diplot di pemerintah tidak dinikmati oleh orang GAM. Siapa yang menikmati? Pemerintah memplotkan anggaran kan nggak khusus. Contoh yang digembor-gemborkan 60M, ya 60M. Kan bukan uang yang dikasih pemerintah nih, nyocok tank 60M bagi-bagi kawak, kan nggak seperti itu. 60 miliar itu dalam bentuk program. Siapa yang mengawal program? Dinas, punya kepala dinas. Di mana programnya? Di bagian program. Di dinas. Siapa yang mendapat manfaat? Baru yang mendapat manfaat itu adalah orang GAM. Apakah benar itu manfaat itu diterima oleh orang GAM 100%? Siapa yang berani bilang hari ini, ya 60 miliar itu diterima oleh orang GAM murni? Saya mau lihat siapa yang berani. Dan saya mau lihat yang mana orangnya. Coba publikasi 60 miliar itu kalau benar katanya untuk orang GAM semua, orang dinas nggak ikut campur, pemerintah pada saat itu nggak ikut campur artinya Hanafi, Hanaling, Hanakuno, Hanakiri, Hanakanan, Hanakoh, tunjangan nyokoh, penakoh, pulen. Saya mau lihat siapa penerima manfaat 60 miliar itu atas nama GAM, dan saya mau lihat foto-fotonya satu persatu. Ada yang bertanggung jawab kan nggak? Jadi jangan menyalahkan seolah-olah kan itu untuk GAM dah 60 miliar. Iya, namanya saja yang tertulis di RAP namanya. Tapi kenyataannya berarti pasca damai GAM sudah tengah.
Berarti setelah damai, kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya Ada, sebenarnya ada. Seperti ini, Dik. Bantuan untuk masyarakat kan selalu ada dari pemerintah. Apakah itu maksimal? Sampai enggak pertanyaannya. Kan gitu. Ini 60 miliar baru anggaran. Nah, untuk dinas potong kiri, potong kanan, rap nyorap, jekoh kenokoh kedai tinggallah 20 miliar. Dari 20 miliar tenanglah ke kontraktor lom pengadaan dia tinggal ke awak 15 miliar. Dari 15 miliar manfaat yang diterima itu yang bersih itu hanya 40% yang murni GAM, yang lainnya hanya mengambil data atas nama GAM yang dimanfaatkan oleh oknum. Ya, berarti intinya secara garis besar nih kita bilang 60 miliar. Saya sebagai Indang Aceh, orang yang ikut berjuang dalam GAM, pelatih GAM, Ketua Indang Balai Aceh, 1000 perak saya tidak menikmatinya. Tolong dicatat. Jadi makanya saya pertanyakan, kakak marah? Enggak. Alhamdulillah kalau 60 miliar itu dikasihkan kepada teman-teman saya yang membutuhkan, yang memang dia berhak, yang memang dia layak. Tapi yang saya khawatirkan itu tidak hanya 40% yang teman-teman menerima, 60% wallahu a'lam bisawab, entah keluarga siapa yang mengatakan atas nama GAM. Adakah orang yang menyelidiki? Adakah dibuat ini print di koran nih? Ini yang menerima manfaat 60 miliar ini atas nama si A, GAM daerah ini dan daerah ini. Jadi kalau orang tahu, oh dia bukan GAM, kita bisa komplain. Oh bukan GAM itu Pak, kami tahu. Nah, kan enggak? Iya. jadi sama aja. Ini lagi contoh mau pakat pegat jalan. Lu mau pakat dengan masyarakat, ya ada pegat jalan, oke. Kaya boleh Pak ada jalan pada nanti ada pegat lep loh. Lihuwe masyarakat nak dapat staff nyo 60 hektar 20 hektar dah pegat tapi pen kurang masuk untuk lihuwe staffnya nak dapat lam nak dapat 5 orang lam dapat 5 orang yang kau lam masuk tu lihuwe 5 orang yang nak dapat lehero lam lehero tu kau juga lam dapat lehero weh tu nak tinggal 2 lam duanya na mantau oh nyon dua dia makna aku hajut dia ada minta dia lam duanya weh diro lam utak rumah pengen na utak lam nyoh rukukoh nyoh itu nanti manusia lumrah manusiawi inilah hidup di dalam dunia. Jadi hancur lagi ada data pegahnya Hana. Intinya para pejuang kita Hana sejahtera. Hanya yang perlu pegah. Jadi Hana perlu pegah sejahtera bisa dilihat kawan-kawan lah yang kalaupun sejahtera bukan karena bantuan pemerintah. Iya. Kalaupun sejahtera pasti mereka punya ide, punya kreativitas dan punya modal. Artinya biarpun nggak ada dari nasib nasib Allah bi kemenan. Kadang hanya modal, kadang hanya cara, tapi nasib God Allah buka jalan. Artinya ada usaha dari dia pribadi, bukan dari bantuan pemerintah. Dan memang orang kan tidak berharap untuk pribadi ya. Kalau untuk isi di dalam MOU itu kita harus kita pertahankan apa yang sudah tertulis dalam isi MOU itu harus dijalankan oleh pemerintah. Tapi kalau memangnya untuk pribadi ya saya juga sendiri nggak mengajar. Kalau dia datangkan ya bawa ya saya terima, saya anggap itu adalah sedekah dari orang-orang. Ya kalau nggak dikasih saya nggak pernah bawa proposal. Bu Darwati, ya sayang ya nak ya nak. Ibu Darwati, Ibu Irwandi sudah duduk. Saya nggak pernah bawa proposal untuk Irwandi. Coba tanya, berapa kali saya datang bawa proposal, nggak pernah. Dr. Zaini sudah duduk, saya menjadi tim beliau, saya kampanye keliling Aceh untuk beliau. Saya nggak pernah bawa proposal untuk beliau. Saya datang secara pribadi untuk saya, Pak, long kahek kau kerja, nabi kelontoh hak alung, nggak pernah saya bawa. Bisa tanya. Kemudian Mu'alim juga sudah menjadi wakil gubernur. Sebelum beliau jadi wakil gubernur saya keliling hamil, saya berkampanye kepada beliau. Rata kampung Kudamang, rata dusun Kudamang. Enggak pernah begitu jadi saya datang kepada beliau, Pak, kiban nasib long kalau kuban turun proposal gelung. Saya hanya ingin apa yang mereka janjikan di dalam kampanye itu yang direalisasikan. Udah